Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmu Fidra Eka Safitri dari semester 3 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian hama ulat geraya pada tanaman jagung manis. Sebelumnya, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan tema upaya pencegahan dan pengendalian hama ulat geraya pada tanaman jagung manis. Langsung saja kita masuk kepada materi. Spodoptera adalah ngengat yang termasuk dalam suku Noctuidae. Larva atau ulatnya dikenal sebagai hama yang sangat merusak tanaman. Ulat yang tidak berbulu ini oleh masyarakat awam biasanya disebut sebagai ulat tentara atau ulat geraya. Nah, di Indonesia sendiri, ulat geraya utama adalah Spodoptera exigua, di mana larva atau ulatnya berwarna coklat kehijauan, dan Spodoptera litura, di mana ulatnya berwarna coklat. Nah, ulat geraya ini tinggal di bawah permukaan tanah di siang hari dan aktif merusak tajuk tanaman atau memakan tajuk tanaman di saat malam hari. Serangannya dapat sangat hebat sehingga dalam waktu satu malam dapat menghabiskan seluruh atau suatu pertanaman. Selanjutnya adalah mengenai gejala serangan. Bagaimana gejala serangan yang disebabkan oleh ulat geraya? Nah, pada kerusakan yang berat, kumpulan larva hama ini seringkali menyebabkan daun tanaman hanya tersisa tulang daun dan batangnya saja. Apabila kumpulan larva ini mencapai kepadatan rata-rata populasi yaitu sekitar 0,2 sampai 0,8 larva per tanaman, ini dapat mengakibatkan pengurangan hasil produksi sebanyak 5 sampai 20%. Nah, tanaman jagung yang diserang oleh hama ulat geraya ini ditandai dengan kerusakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya bekas gesekan dari larva atau ulat. Selanjutnya pada permukaan atas daun atau di sekitar pucuk tanaman jagung ditemukan serbuk kasar seperti serbuk gergaji. Ulat geraya ini merusak bagian pucuk dan daun muda, jadi dapat dipastikan tanaman jagung yang terserang ulat geraya akan mati. Dan ketika populasi ulat geraya ini sangat tinggi, maka bagian tongkol jagung juga akan diserang oleh hama ini. Jadi, ulat geraya ini dapat menyebabkan gagal panen atau penurunan jumlah produksi yang sangat besar. Untuk mengatasi adanya hama ulat geraya ini, maka dapat dilakukan strategi pencegahan dan strategi pengendalian. Nah, bagaimana strategi pencegahannya? Strategi pencegahan dapat kita lakukan dengan cara tumpang sari. Lakukan sistem tumpang sari tanaman jagung dengan tanaman lain yang tidak disukai oleh hama ini. Seperti contohnya tanaman jagung dengan kacang-kacangan atau ubi jalar. Selanjutnya adalah melakukan pengamatan. Lakukan pengamatan setidaknya seminggu sekali untuk mempelajari, mengamati, dan mengambil keputusan yang tepat jika ditemukan gejala serangan pada suatu areal tanaman. Upaya strategi pencegahan selanjutnya yaitu dengan menggunakan benih varietas unggul. Lalu lakukan penanaman serempak untuk menghindari kebutuhan nutrisi secara terus-menerus. Kemudian ciptakan kondisi lahan atau kondisi tanah yang baik dan yang cocok untuk tanaman jagung dengan cara melakukan pemupukan yang berimbang. Nah, itu tadi mengenai strategi pencegahan. Lalu bagaimana dengan strategi pengendaliannya? Untuk strategi pengendalian dapat dilakukan dengan cara kultur teknis, mekanis, lalu menggunakan musuh alami dan secara kimiawi. Untuk cara kultur teknis dapat menggunakan pembajakan lahan sebelum pertanaman. Ini untuk menciptakan kondisi lahan dan pertanaman yang baik. Lalu selanjutnya melakukan penanaman yang serempak untuk menghindari kebutuhan nutrisi secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu dengan cara tumpang sari dan melakukan atau menanam tanaman perangkap 2-3 baris dalam pertanaman jagung, seperti contohnya menggunakan rumput gajah. Cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan cara mekanis atau teknik mekanis. Cara yang paling sederhana adalah mencari dan mengumpulkan kelompok telur, lalu dihancurkan menggunakan tangan. Lalu lakukan juga monitoring selama seminggu 2 kali di masa vegetatif, terutama pada saat tingginya peletakan telur. Larva muda sebaiknya diambil sebelum melakukan penetrasi yang lebih jauh.
Langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan cara pengendalian hayati. Nah, berikut merupakan jenis musuh alami berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang pertama adalah parasitoid. Yang termasuk di dalamnya adalah Telenomus remus, lalu Selonus insularis, kemudian ada Kotesia marginiventris, dan yang terakhir Trichogramma sp. Kemudian pengendalian hayati juga dapat dilakukan dengan pemanfaatan predator. Nah, yang merupakan predator dari ulat gerayak adalah kumbang kepik, kumbang tanah, dan juga semut. Pengendalian hayati selanjutnya yaitu dengan menggunakan entomopatogen. Entomopatogen di sini memanfaatkan virus dan cendawan. Cendawan yang digunakan yaitu Metarhizium riley dan Beauveria bassiana. Strategi pengendalian ulat gerayak yang terakhir yaitu dengan cara kimiawi. Cara kimiawi ini merupakan opsi paling akhir, di mana apabila semua pengendalian sebelumnya itu belum membuahkan hasil yang maksimal, maka dipilihlah cara kimiawi. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pestisida tanggal 23 Mei 2019, beberapa bahan aktif yang dapat mengendalikan hama ulat gerayak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan aktif emamectin benzoat, kemudian cyantraniliprol, dan spinotoram serta thiamethoxam. Baik, itu tadi penjelasan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian hama ulat gerayak. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi tadi. Ulat gerayak merupakan salah satu hama yang paling merusak tanaman jagung. Hama ini menyerang bagian daun muda serta tongkol jagung. Nah, akibat dari serangan hama ini dapat mengurangi hasil produksi sebesar 5-20%. Untuk mengatasi serangan hama ini dapat dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahannya antara lain yaitu menggunakan sistem tumpang sari, lalu melakukan pengamatan, menggunakan benih unggul, lalu penanaman serempak. Lalu untuk upaya pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan cara kultur teknis, yang kedua dengan menggunakan cara mekanis, lalu menggunakan pengendalian hayati, dan yang terakhir yaitu dengan cara kimiawi. Baiklah, itu tadi merupakan materi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian ulat gerayak pada tanaman jagung manis. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan dapat diterapkan di kegiatan pertanian. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.